Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rika Endah Nur Hidayah ingin berbagi di channel Ala Rika. Apa yang ingin saya bagi? Yang saya ingin bagikan di sini adalah protokol tambahan untuk uji kompetensi selama masa pandemik COVID-19. Protokol tambahan ini berlaku untuk semua tempat uji kompetensi, peserta uji kompetensi, dan komponen ujian untuk uji kompetensi. Ada banyak program studi yang akan ujian, diantaranya program Profesines, D3 Teknologi Elektromedis, D4 Teknologi Elektromedis, kemudian D3 Optometri, D3 Akupuntur, D3 dan D4 Terapi Gigi, D3 Gizi, dan D4 juga. Kemudian D3 dan D4 Keperawatan, D3 dan D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 dan D4 Keperawatan Anestesiologi. Kemudian ada D3 dan D4 Ortetik Prostetik. Kemudian ada D3 Radiologi, D3 Teknik Gigi, Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kemudian ada D4 Kebidanan dan D3 juga. Kemudian ada Pendidikan Profesi Bidan, Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan, Fisioterapi, D3 Terapi Wicara dan Okupasi Terapi. Jadi semua program studi wajib untuk mengikuti prosedur yang sama yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama, yaitu mengurangi dan mencegah penularan COVID. Tentu konsepnya kembali pada 3M ya. Tetap pakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pengambilan gambar pada video ini dilakukan di salah satu institusi kesehatan swasta yang berada di Sumatera Utara. Tepatnya di Institusi Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Berikut protokol yang wajib diikuti secara lebih detail. Yang pertama, untuk briefing. Briefing biasanya semua peserta wajib hadir di lokasi pada H-1 ujian. Sekarang itu tidak dilakukan lagi. Mahasiswa atau peserta uji kompetensi cukup hadir di sarana online, baik itu Zoom atau media yang lain, tergantung kesediaan dari tempat uji kompetensi. Harus dipastikan bahwa setiap peserta memiliki screenshot sebagai bukti bahwa dia telah mengikuti briefing. Apabila jaringan di tempat peserta tinggal mengalami masalah sehingga yang bersangkutan tidak sempat untuk mengikuti briefing, biasanya ada kegiatan live di YouTube atau di media yang lainnya, yang pasti harus dipastikan bahwa setiap peserta memang wajib mengikuti briefing tersebut. Hanya sekarang kita tidak butuh lagi penempelan foto, stempel, tanda tangan, dan hal-hal yang seperti pada kondisi normal biasa dilakukan. Kemudian untuk kesalahan nama peserta itu nanti ada lembar khusus yang akan diralat pada hari ujian. H-1 pengawas pusat dibantu oleh pengawas lokal memastikan kesiapan sarana dan prasarana uji kompetensi, termasuk memastikan komputer atau workstation. Iya, WS namanya. Istilahnya workstation. Nah, sebelum ujian dilakukan, ruangan wajib dilakukan desinfeksi terlebih dahulu. H-1. Sehingga dipastikan pada hari ujian memang betul-betul siap. Karena ada pemeriksaan tambahan, biasanya peserta wajib datang cukup 60 menit sebelum ujian. Nah, untuk edisi COVID, peserta wajib datang 90 menit sebelum ujian dimulai. Apa protokol tambahan yang harus dipatuhi? Sudah jelas. Yang pertama, menjaga jarak.
Yang kedua, wajib memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, di antara semua itu, berikut adalah urutan daripada pemeriksaan tambahan. Pada saat peserta datang, peserta wajib dicek suhu tubuhnya. Harus dipastikan bahwa suhu tubuh peserta tidak lebih dari 37,5 derajat. Bila pada saat pemeriksaan suhu peserta berada di atas 37,5, biasanya peserta disuruh istirahat terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilakukan pengukuran ulang. Bila berturut-turut tetap hasilnya di atas 37,5, mohon maaf, artinya peserta tidak diizinkan untuk ikut pelaksanaan uji kompetensi walaupun yang bersangkutan sudah mengikuti briefing pada H-1. Ini berbeda dengan ujian sebelumnya ya. Setelah itu, peserta harus menunjukkan bukti screenshot bahwa dia sudah mengikuti briefing dan menunjukkan kartu identitas serta kartu ujian. Barang-barang lain dipersilahkan untuk dimasukkan ke dalam tas dan antara peserta dengan pemeriksa tidak ada hubungan atau tidak bersentuhan ya. Kemudian seperti biasa akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan detektor logam atau metal detektor. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta juga tidak membawa alat-alat logam yang disinyalir mampu menjadi alat transmisi atau media komunikasi pada saat uji kompetensi berlangsung. Kemudian, di beberapa institusi melakukan desinfeksi tambahan, yaitu peserta masuk ke dalam balik chamber. Tujuannya meminimalisasi transfer mikroorganisme. Jenisnya bermacam-macam, ada juga yang menggunakan jenis kipas seperti ini. Nah, kemudian mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Lalu peserta akan diberikan sarung tangan baru dan peserta wajib mengganti masker yang digunakan dari rumah dengan masker yang disediakan oleh panitia. Setelah itu peserta masuk ke ruang tunggu sebelum akhirnya dipersiapkan untuk menuju ruang ujian. Menjelang ruang ujian, tetap peserta harus menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruangan, dibagikan kartu UPAS peserta. Pastikan bahwa nama yang tertera sudah sesuai dan berbaris dengan tertib. Kemudian peserta akan berdiri di depan komputer masing-masing sampai dipersilakan duduk. Nanti seperti biasa, ini prosedurnya sama, yaitu peserta melakukan sesi login latihan dan sesi ujian. Perbedaannya tentu adalah peserta tetap wajib menggunakan sarung tangan dan masker selama ujian berlangsung. Setelah selesai ujian, peserta akan menuju ruang karantina. Menuju ruang karantina, peserta tetap menggunakan masker, namun boleh membuang sarung tangan di tempat yang telah disediakan. Masuk di ruang karantina, kembali peserta wajib mencuci tangan. Tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Posisi duduk di ruang karantina juga tetap menjaga jarak. Seperti biasa, peserta sesi pertama wajib dikarantina sampai peserta sesi 2 memulai ujian.
Sambil menunggu peserta di karantina, maka ruangan ujian akan dilakukan desinfeksi ulang. Setelah selesai ujian sesi 1 dan sesi 2, maka kartu password akan dimusnahkan pada sore hari. Boleh dengan dibakar atau digunakan dengan penghancur kertas. Nah, itu beberapa protokol tambahan yang wajib dipatuhi oleh peserta dan komponen uji kompetensi selama edisi COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Dan